Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hisna dari Prodi S1 Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kebutuhan gizi atlet cabang olahraga renang. Pengertian renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di dalam air dengan cara menggunakan tangan dan kaki agar tidak tenggelam. Renang adalah salah satu olahraga cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakan murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerakan hampir seluruh bagian tubuh. Gaya renang terbagi menjadi 4 jenis, salah satunya yaitu renang gaya bebas. Renang gaya bebas ini merupakan gerakan renang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Renang gaya bebas ini disebut juga freestyle. Unsur-unsur kebugaran jasmani olahraga renang. 1. Kekuatan atau power. 2. Daya tahan atau endurance. 3. Daya otot atau power. Dan 4. Kecepatan atau spin. Teknik dasar olahraga renang. 1. Teknik mengapung. Bagi pemula, teknik ini tidak mudah. Ketika melakukannya untuk pertama kali atau masih awal-awal latihan, biasa tubuh masih kaku. Kunci melakukan teknik ini yaitu badan diluruskan rileks dan tetap tenang. Semakin panik, maka besar kemungkinan tubuh akan tenggelam. Untuk berlatih teknik ini bisa dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu mengapung berdiri dan mengapung terlentang. Teknik pernapasan. Pernapasan sangat penting dalam olahraga renang, karena kekuatan dan kecepatan seorang perenang sangat dipengaruhi oleh kekuatan nafas. Pertama, berenang berdiri di tepi kolam dengan rendah, namun pastikan wajah tetap berada di atas permukaan air. Kedua, bernafaslah melalui mulut. Tahan beberapa waktu dan masukkan kepala ke dalam air. Jangan lupa hembuskan melalui hidung. Yang perlu diingat adalah menghirup nafas melalui mulut dan menghembuskannya melalui hidung. Ketiga, yang paling penting yaitu melakukan latihan terus-menerus hingga perenang menemukan pola pernapasan yang khas sesuai dengan kemampuannya. Disarankan para ahli, latihan pernapasan dilakukan 10-15 kali setelah latihan agar nafas perenang kuat. Ketiga, teknik meluncur. Teknik ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan tubuh di awal renang. Teknik meluncur dilakukan dengan meluncurkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama, perenang masuk ke dalam kolam dan berdiri dengan posisi membelakangi dinding kolam. Kemudian, salah satu telapak kaki ditempelkan ke dinding dan jari-jari kaki menghadap ke bawah. Posisi ini sangat penting untuk memperbesar luas permukaan gaya tolakan saat meluncur. Kebutuhan gizi atlet. Cabang olahraga renang merupakan olahraga aerobik karena cabang yang memerlukan waktu relatif lama. Aerobik artinya dalam sistem energi memerlukan banyak oksigen. Olahragawan harus mempunyai gizi yang sesuai untuk memperoleh kesehatan optimum dan kemampuan fisik sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan dalam latihan fisik yang keras dan mampu mempertahankan penampilan yang baik selama bertanding. Kebutuhan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral adalah zat gizi yang masuk dalam kategori mikronutrien. Tubuh memerlukan kadar vitamin dan mineral dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Keduanya tentu merupakan nutrisi penting karena keduanya saling berhubungan dalam melakukan berbagai peran dalam tubuh. Meski hanya butuh sedikit, penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral bersamaan. Vitamin dan mineral lain hanya bisa didapat dari makanan karena
tubuh tidak dapat memproduksi sendiri. Pengaturan makanan. Pertama, pemberian minuman manis yang melebihi konsentrasi gula 2,5% dapat menimbulkan peningkatan gula darah yang akan merangsang produksi hormon insulin. Yang kedua, minum air sebanyak 150 sampai 200 cc. 250 cc pada waktu 10 sampai 15 menit sebelum pertandingan dan saat istirahat di antara pertandingan sangat dianjurkan. Ketiga, makanan padat tinggi karbohidrat dan rendah serat, misalnya buah pisang. Pola makan. Pola hidangan yang dapat dikonsumsi atlet saat menjelang pertandingan adalah sebagai berikut. A. 3-4 jam sebelum pertandingan, makanan lengkap biasa misalnya nasi dengan lauk pauk. B. 2-3 jam sebelum pertandingan sebaiknya dalam bentuk makanan kecil misalnya roti. C. 1-2 jam sebelum pertandingan, makanan cair berupa jus buah diberikan kepada atlet. D. 30-60 menit sebelum pertandingan, atlet hanya boleh diberikan minuman saja. Penyusunan menu. Menu makanan bagi atlet renang disusun berdasarkan kebutuhan energi yang berbeda untuk setiap atlet. Faktor yang harus dipertimbangkan yang pertama, metabolisme basal rate, energi yang dipakai untuk aktivitas metabolisme jaringan tubuh untuk waktu istirahat. Kedua, specific dynamic action, penggunaan energi yang dipakai untuk penerapan dan pencernaan makanan. Ketiga, aktivitas sehari-hari termasuk olahraga. Keempat, pertumbuhan. Penyajian makanan, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyajian makanan antara lain. 1. Memenuhi kebutuhan gizi. 2. Tampak menarik. 3. Bervariasi agar tidak membosankan. 4. Sesuai dengan selera atau cita rasa. Kelima, terdiri dari bahan yang biasa digunakan. Keenam, sesuai dengan kebiasaan makanan. Ketujuh, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Dan kedelapan, pemberi rasa puas. Contoh kasus. 1. Dia seorang mahasiswi berumur 25 tahun, mempunyai tinggi badan 150 cm, dan memiliki berat badan 50 kg. Dia seorang atlet renang yang handal. Dia berlatih lari 2 hari seminggu agar memperkuat otot kaki dengan kecepatan 4 menit per kilometer selama 45 menit. Selain itu, dia berlatih renang gaya bebas 2 kali seminggu selama 25 menit. Aktivitas sehari-hari berupa aktivitas ringan sedang, misalnya menyapu dan berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.